5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Dan kita telah sampai pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet. Tidak lama kemudian, Udin tidur. Udin lupa mematikan radionya. Bangun tidur, Udin langsung mematikan radionya. Udin beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mencuci muka, Udin bergabung dengan ibu, ayah, dan adik di ruang keluarga menonton televisi. Seperti radio yang didengarkan Udin, di televisi pun ada jeda iklannya. Iklan melalui radio dan televisi tersebut juga disebut iklan elektronik. Media elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk menayangkan iklan adalah internet. Anak-anak sekalian, isi iklan elektronik sangat beragam. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik yang dilihat dari sudut isinya. Sekarang mari kita mengamati iklan elektronik untuk mengidentifikasi jenis iklan berdasarkan isinya. Perhatikan iklan televisi berikut ini. Iklan di televisi menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Iklan tersebut termasuk iklan politik. Kemudian perhatikan iklan berikut ini. Iklan ini berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan. Selanjutnya, perhatikan iklan berikut ini. Iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada masyarakat khalayak untuk menggunakan sampo. Pada iklan tersebut, dijelaskan bahwa dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari isinya, iklan sampo tersebut termasuk jenis iklan kecantikan. Anak-anak sekalian, kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Ada iklan politik, pendidikan, dan kecantikan. Masih banyak jenis iklan elektronik lainnya dilihat dari isinya. Untuk lebih memahaminya, kamu dapat mengidentifikasi jenis-jenis iklan elektronik yang kamu lihat di televisi maupun internet. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah sesama.
keluarga Udin tidak hanya rukun dalam anggota keluarga Udin juga rukun dengan tetangganya. Ketika tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas. Dalam 1 minggu, keluarga Udin melakukan olahraga bersama sebanyak 3 kali. Olahraga dilakukan pagi hari sebelum persiapan bekerja dan sekolah. Olahraga yang dilakukan keluarga Udin adalah senam pagi. Sebelum pelaksanaan senam, Udin dan ayah bekerja sama mempersiapkan radio kaset dan kasetnya untuk mengiringi senam. Ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat istirahat. Selesai senam, semua anggota keluarga Udin melakukan aktivitas masing-masing. Udin dan adiknya persiapkan ke sekolah. Ayah bersiap ke kantor dan ibu bersiap membuka toko kelontongnya. Toko kelontong milik ibu Udin dikelola keluarga sendiri. Anak-anak sekalian, selain sibuk mengurus toko kelontongnya, ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi. Koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Anak-anak sekalian, untuk lebih mengetahui tentang jenis usaha yang dikelola sendiri atau jenis usaha yang dikelola bersama, simak penjelasannya berikut ini. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri antara lain usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Usaha ekonomi yang dikelola usaha kelompok antara lain firma, CV atau persekutuan komanditer, PT atau perseroan terbatas, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya menggalakkan modalnya terbatas. Contoh yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Jenis usaha selanjutnya adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan, mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Usaha selanjutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dengan jumlah kecil sampai menengah. Contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong milik Ibu Udin. Contoh lainnya seperti membuka warung, penjaga keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Usaha selanjutnya adalah usaha jasa. Banyak usaha yang dikelola oleh perseorangan. Contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Anak-anak sekalian, demikian tadi beberapa jenis usaha yang dikelola secara sendiri atau perseorangan. Selanjutnya yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal
pengelolaan, maupun dalam bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok antara lain firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Selanjutnya, CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dari beberapa penanam modal. Pengusaha jadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Pada CV terdapat sekutu aktif yang berperan sebagai investor dan pengelola CV. Kemudian sekutu pasif yang berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Jenis usaha selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah berharga sebagai tanda keikutsertaan tanpa modal dalam perusahaan. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai saham yang dimilikinya. Selanjutnya adalah BUMN adalah badan usaha milik negara. BUMN atau perusahaan milik negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Jenis usaha selanjutnya adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Usaha ekonomi selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan bentuk kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi usaha. Demikian tadi anak-anak sekalian pembahasan tentang jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola kelompok. Untuk lebih memahaminya, kamu dapat membuat clipping tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 9, subtema 2, dan pembelajaran yang keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat dalam deskripsi video ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.